Pasca pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mensesnek menyebut belum ada arahan dari Presiden terkait siapa yang akan menggantikan posisi Menteri Pertanian. Mensesnek Pratikno memastikan akan segera melaporkan surat yang diterima kepada Presiden Joko Widodo. Terkait dengan siapa dan dari partai mana calon pengganti Syahrul Yassin Limpo, Mensesnek menyebut belum ada arahan dari Presiden. Yang jelas, Istana akan segera mencari pengganti Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Hanya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan Kepres Pemberhentian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Apakah akan di handle Wamen dulu, Pak? Nanti dulu kan itu nanti keputusan Bapak Presiden ya. Katanya PDIP bakal mengisi kursi Mentan itu gimana, Pak? Oh, ya kita kan ini kan surat aja baru kita terima, tentu saja saya akan melaporkan dulu ke Pak Presiden. Nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera. Ya, thank you ya. Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono Senin lalu di Istana Bogor. Dalam pertemuan sekitar 1 jam, Presiden mengakui turut membahas masalah tahun politik 2024 dengan SBY. Jokowi enggan merinci lebih detail terkait pembicaraannya dengan SBY. Ya, lalu siapa yang kira-kira berpeluang mengisi kursi Mentan setelah Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus dugaan korupsi dan mengundurkan diri? Kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Malam Mas Toto, mungkin boleh ditekan dulu unmute-nya supaya tidak ada yang perlu dirahasiakan dari pembicaraan yang lagi hangat. Karena ini hangat sekali semua. Malam Mas Toto. Kita semua, saya juga sedang berusaha untuk mengira-ngira siapa yang akan menggantikan Mentan. Kalau dari kursinya sebagai politisi Nasdem kan biasanya akan diganti dari Nasdem juga. Tapi kan kita melihat ada hal yang berbeda juga ketika ini menimpa Johnny G. Plate. Kalau Anda lihat pertemuan dengan antara Presiden Joko Widodo dengan SBY beberapa hari yang lalu, ini kan salah satu yang secara timeline paling dekat, kemudian juga level kemudian yang paling tinggi begitu ya. Anda melihat ini ada terlalu kebetulan untuk menilai bahwa akan ada peluang Demokrat mengisi kursi menteri? Ya, memang kalau dilihat dari kronologinya sangat mungkin berspekulasi mengenai akan ada jatah yang diberikan oleh Demokrat. Dan kalau kita coba lihat memang bersamaan misalnya dengan isu terkait dengan Mentan ya. Tapi kalau kita coba dalami lagi, saya terus terang melihat tidak mudah mencari formula yang kemudian bisa menempatkan Demokrat misalnya masuk menggantikan posisi Mentan. Kenapa? Pertama kan kita tahu kalau berbicara mengenai sosok yang bisa dimasukkan pun tanda kutip orang berbicara mengenai AHY. Sementara latar belakang Mas AHY saya pikir agak sulit untuk ditempatkan di posisi Mentan ya. Kalau berbicara mengenai Menpora kan terlalu jauh spekulasinya. Walaupun misalnya ada isu terkait dengan penyebutan nama Mas Dito, tapi kan prosesnya masih terlalu jauh dan tidak bisa kita berspekulasi. Yang kedua harus diingat juga dalam konteks psikologi pemilih Partai Demokrat, masuknya Demokrat ke dalam barisan kekuasaan itu bisa saja malah merugikan potensi elektoral mereka di 2024 loh. Suka atau tidak, Kenapa tuh? masuknya Demokrat ini kan kalau kita lihat kan secara psikologis terbangun sebagai oposisi. Bukan hanya dalam konteks periode ini ya, periode sebelumnya juga dianggap selalu berseberangan dengan Jokowi misalnya. Sehingga kalau kemudian masuk dalam barisan kekuasaan, saya pikir bukan tidak mungkin malah banyak konstituen yang kecewa. Masa kemudian hanya karena 1 tahun kekuasaan, Demokrat kemudian harus berhadapan-hadapan ya dengan kondisi psikologi seperti itu. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Demokrat sekarang lebih fokus pada apa yang bisa mereka dapatkan dalam pembagian kekuasaan di 2024 dengan Pak Prabowo. Pasca pemilu bukan dalam konteks sisa waktu sebelum pemilu seperti sekarang. Jadi saya kok melihat andai kata pun ruang itu dibuka, belum tentu Demokrat akan melihat ini sebagai kondisi yang menguntungkan. Tadi saya barusan juga baca dari Pak Syarif Hasan, bahkan secara eksplisit mengatakan lebih baik ada di luar pemerintahan saja.
Lebih baik ada di luar pemerintahan untuk sekarang, toh kan sebentar lagi juga akan berganti pemerintahannya. Kalau Anda melihat peluang Demokrat dapat kursi atau menerima kursi menteri di akhir periodenya Jokowi, berarti kemungkinan besar adalah deal-dealan untuk menteri di siapapun nanti yang akan menang Pilpres. Iya, Pak Jokowi tidak punya kuasa untuk kemudian mendilkan jabatan menteri pasca 2024. Terlepas kemudian orang mengatakan dia dekat dengan Prabowo, dia dekat dengan Mas Ganjar, tetap saya meyakini Pak Jokowi tidak menempatkan dirinya seperti itu ya, melampaui pertama belum tahu capresnya siapa, belum daftaran KPU, belum tahu siapa yang menang juga. Menurut saya kan tidak etis sekali kalau Pak Jokowi kemudian on behalf of orang yang dianggap akan jadi pemenang kemudian mulai bernegosiasi mengenai 2024. Saya lebih melihat kemarin dalam konteks Pak Jokowi ingin melakukan harmonisasi kembali. Tensi politik memanas dan salah satunya yang memang bagus dilakukan adalah mempertemukan dirinya dengan sosok-sosok yang dianggap punya pengaruh besar. Termasuk di antara SBY yang selama ini dianggap berseberangan, apalagi kemudian SBY sudah masuk dalam barisan koalisi Pak Prabowo yang kita tahu dalam konteks ini kan Pak Jokowi merestui dua nama, entah itu Mas Ganjar atau itu Pak Prabowo. Jadi masih dalam konteks itu. Tapi bukan tidak mungkin saling bertukar pikiran mengenai nama-nama yang akan maju konstelasi 2024 seperti apa. Tapi kalau dalam konteks deal transaksi politik menurut saya tidak sejauh itu. Oke, tidak sejauh itu, hanya mungkin menguatkan persepsi bahwa Jokowi merestui Prabowo Subianto sebagai salah satu capres yang ia dukung, begitu ya Mas Soto ya? Iya, kalau dari awal kan Pak SBY pun pasti sudah menduga dan membaca ya bagaimana dukungan kepada Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Dan saya pikir ini lebih kepada Pak Jokowi membuka kembali ruang untuk kemudian menempatkan dirinya untuk bisa berkomunikasi, bisa dalam satu barisan dengan Pak SBY. Atau mungkin dalam konteks yang lain ya, kalau kita lihat ini kan tempatkan kedua sosok ini kan dua-duanya akan jadi mantan presiden. Yeah. Dan kita tahu dalam sejarah ini tidak selalu setiap mantan presiden ini punya hubungan yang baik. Misalnya antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Dan itu kemudian sering menimbulkan apa yang kita sebut dengan politik balas dendam. Saya pikir mungkin yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin bisa juga kita berspekulasi upaya dari awal untuk kemudian menempatkan dirinya ada dalam posisi yang hubungannya baik-baik saja dengan SBY, dan pada titik nanti ketika dua sosok tersebut akan menjadi mantan presiden, mungkin mereka akan menampilkan sebuah cari informasi soal menjadi ketum mungkin Mas Toto, mantan presiden yang lain. Cari informasi mengenai menjadi ketum mungkin setelah jabatan presidennya selesai. Pak Jokowi. Saya pikir Pak Jokowi kalau berpikir hanya menjadi seorang ketum, saya pikir itu mendegradasikan dirinya. Ketika kita tahu pertama Pak Jokowi walaupun bukan ketum di PD Perjuangan tapi bisa dianggap disegani oleh banyak partai, misalnya kita tahulah kondisi itu. Oke, terakhir maaf saya potong, singkat saja Mas Soto. Kalau kemudian Demokrat tidak lagi ada di pilihan atau akan menerima, jadi menurut Anda ini akan dari Nasdem lagi atau justru seperti Menkominfo Budi Ari kemarin, orang kepercayaan Jokowi di luar partai pendukung? Aneh kalau kemudian diberikan kepada Nasdem lagi, karena kan ini bukan kesalahan dari pemerintahan, kesalahan dari kader Nasdem yang dianggap melakukan perbuatan korupsi. Dan kita tahu positioning Nasdem pun dianggap setengah-setengah dalam konteks mendukung pemerintah. Jadi saya sih harusnya melihat Pak Jokowi tempatkan ini kepada sosok teknokrat. Jangan kemudian berputar-putar bermain catur politik, main catur berikan kepada ketua relawan seperti Budi Ari atau partai lain. Ketika legasi Anda baik dan itu lebih mungkin dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya, pada titik itu juga akan baik citra pemerintahan Jokowi dan nama Pak Jokowi sendiri di akhir masa jabatan. Akan ada orang lain selain dari Nasdem. Terima kasih Yunarto Wijaya, Mas Soto, selamat malam.